Akibat dari pandemik ini, salah satu yang paling menonjol itu pengaruhnya adalah stres. Ya, sudah hampir 2 tahun, bahkan bukan hanya di Indonesia, secara global, stres ini adalah menjadi hal yang wajar dialami oleh orang setelah pandemik gitu ya. Ya, pada umumnya akhirnya banyak orang yang memilih untuk menghindar, untuk tidak mau melakukan apapun, yang resign dari pekerjaannya. Bahkan ada yang jadi cenderung mungkin bahkan orang tua juga yang karena alasannya bosan tuh, tapi sebenarnya stres gitu ya. Bosan atau anak-anak juga yang bosan, tapi karena stres itu akhirnya mungkin cenderung lebih mudah marah, susah berkomunikasi, bahkan mungkin ada yang tampak sekali dari kinerjanya menurun atau bahkan prestasinya secara akademik juga menurun gitu. Kalau untuk orang dewasa mungkin ditambah lagi masalah finansial. Dengan adanya tekanan finansial, kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup itu menjadi sumber stres yang paling besar saat pandemik ini gitu ya. Cara survive-nya adalah dia menerima apa yang harus diterima dan melakukan apa yang bisa dilakukan. Maksudnya begini, bahwa dalam posisi ini kita harus menerima kenyataan bahwa seluruh umat manusia di dunia ini sedang mengalami pandemik. Berarti kita nggak sendiri gitu. Jadi pandemik ini nyata dan kita harus siap untuk menerimanya. Dalam arti, oke, ini pandemik nih, berarti aku harus jaga diri, harus prokes, harus ningkatin imun gitu. Jadi kita harus, dengan kata lain kita jadi aware dengan diri kita dan lingkungan kita. Jadi setelah bisa menerima ya lakukan apa yang bisa. Jadi meskipun mungkin saat ini dengan cara yang agak berbeda gitu ya. Mungkin dulu sosialnya akan bertemu secara langsung. Produktif itu tidak selalu berhubungan dengan materi gitu ya. Apakah misalnya ibu-ibu kalau di rumah mungkin melakukan merawat tanaman atau yang lainnya yang bisa dilakukan sehingga tetap punya aktivitas yang berguna. Kalau dia memang takut karena dia memang punya latar belakang penyakit, itu lebih harus bisanya kita pahami gitu. Meskipun ya memang bukan berarti kita menjauhi ataupun malah memberi label yang nggak baik. Ini parno nih gitu ya. Kita harus paham juga. Tapi mungkin dengan tetap kita memberikan perhatian, tetap bersikap seperti biasa, lambat laun pastinya orang itu akan mulai memahami dan mungkin mengurangi kecemasannya. Memang informasi itu sangat cepat ya sekarang dengan perkembangan teknologi sekarang. Saat kita buka Instagram, TikTok atau apapun, semua informasi itu yang terupdate sudah ada gitu. Termasuk juga informasi update tentang perkembangan yang namanya penderita COVID yang meninggal ataupun yang survivor saat ini gitu. Supaya kita tidak terlalu cemas ya memang kita harus saring ya. Kalau memang beberapa WA group misal atau akun yang kita lihat beberapa itu lebih banyak informasi yang buat kita cemas, nggak salah kalau kita mulai menghindari itu dulu gitu. Jadi sehingga kita bisa santai, survive, hiduplah di dunia nyata, jadi kurangilah di dunia maya. Supaya sehat mental harus tetap produktif ya. Jadi ketika setiap harinya itu upayakan produktif dengan apa? Berolahraga ya. Berolahraga juga secara research-nya itu ditemukan itu bisa bisa memancing hormon-hormon baik ya yang akan menimbulkan kebahagiaan tentunya, sehingga ketika kita berolahraga stres itu juga rilis gitu ya, berkurang, lebih sukacita, lebih happy ya. Kita tetap berusaha produktif, melakukan sesuatu itu akan membantu kita untuk tidak cemas. Harapan saya dengan kita semua mau mengikuti himbauan pemerintah untuk apapun kebijakan yang sudah diputuskan, yang kita tahu pasti itu sudah dengan pertimbangan yang sangat matang dan dengan yang terbaik, ikutilah. Misalnya vaksin, ya lakukanlah vaksin. Misalnya prokes, ya lakukan prokes. Misalnya PPKM ini dulu ya, PPKM saja dulu gitu. Kalau kita mengikuti aturan dengan rules yang ada gitu, dan kita satu hati bekerja sama, pastinya akan ada jalan keluar untuk pandemik ini. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi kita percaya bahwa ketika pun nanti COVID-19 ini semakin mewabah, mudah-mudahan sudah ada obatnya. Dan kita punya badan yang kuat, yang akan mampu untuk ya setidaknya bertahan ya terhadap itu, sehingga
kedepannya itu COVID-19 ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan lagi. Jadi kita bisa berdamai deh dengan si COVID ini, tapi kita juga tahu cara mengatasi atau strateginya untuk menghindari atau bahkan melawannya.